Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu. Nah, pada segmen kali ini saya mau menyikapi putusan pidana kasus korupsi Tom Lembong ya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat atau Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Tom Lembong yaitu 4 tahun 5 bulan, teman-teman ya. Karena dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ya. Kalau nggak salah dakwaan penuntut umum itu ya pasal 2 ayat 1 junto pasal 55 Undang-Undang Tipikor, teman-teman ya. Dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sehingga dia divonis pidana penjara 4 tahun 5 bulan ya, teman-teman ya. Nah, jadi terkait persoalan yang menimpa membelenggu Tom Lembong ini ya, berawal dari kebijakannya pada saat menjadi menteri ketika itu, yaitu mengenai impor gula ya. Kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong ketika itu ya dianggap ya salah prosedur, cacat prosedur atau keliru ya, sehingga Tom Lembong dijerat hukum. Jadi menurut saya, teman-teman ya, ketika pejabat publik mengambil suatu keputusan, mengambil suatu kebijakan demi kemaslahatan bangsa, negara dan orang banyak ya, tentu ini masuk dalam persoalan administrasi kalau hanya bicara tentang salah prosedur, cacat prosedur, teman-teman ya. Nah, kalau masuk dalam persoalan administrasi maka tentu ya ada hukuman di sana ya. Hukumannya seperti sanksi ya. Dia harus diberi sanksi, pecat orangnya ataukah ganti orangnya, mutasi orang-orang yang terlibat dalam persoalan administrasi ya. Kalau kebijakan yang diambil oleh pejabat, oleh pemerintah. Nah, yang namanya kebijakan berarti masuk dalam ranah atau kategori administrasi. Nah, kalau masuk dalam persoalan administrasi yang dilanggar, salah prosedur, maka tentu ada hukumannya, ada punishmentnya. Beri sanksi, ganti, pecat, mutasi, dan lain-lain. Atau bebankan ya penggantian. Nah, itu kira-kira, teman-teman ya. Nah, mengenai persoalan yang menjerat Tom Lembong dalam kasus tindak pidana korupsi ya, ini kemudian menjadi persoalan karena dianggap kebijakannya ini telah salah, keliru, lalai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Ya, makanya dia dipidana. Coba kebijakannya menguntungkan keuangan negara, dipidana atau tidak? Kan begitu persoalannya, rumusannya begitu ya. Kalau rugi berarti dipidana, kalau menguntungkan ya berarti apa? Ya mungkin dipuja dan lain-lainnya. Itu salah satunya ya. Menimbulkan kerugian keuangan negara, lalu kemudian memperkaya orang lain ya dalam hal kasus impor gula. Jadi teman-teman, saya juga mengikuti, menyimak kasus ini selama proses persidangan walaupun hanya melalui sosmed dan juga baca berita-berita ya, baik online maupun di surat kabar, teman-teman ya, bahwa Tom Lembong sangat konsisten melakukan pembelaan terhadap dirinya dibantu oleh para penasehat hukumnya. Ya, dalam fakta persidangan tidak ada mens rea atau niat jahat daripada kebijakan tersebut. Lalu kemudian tidak ada uang yang dia nikmati atau hasil apapun dari kebijakan yang dia pernah ambil ya untuk menguntungkan dirinya sendiri, teman-teman ya. Nggak ada kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan ya. Ya, dihadirkan saksi, ahli, bahkan bukti-bukti ya telah disodorkan, dihadapkan semua di dalam muka persidangan ya. Nggak ada tuh yang menyatakan bahwa Tom Lembong telah mengambil atau menikmati uang dari kebijakan impor gula. Itu yang saya lihat ya, nggak ada itu. Tidak ada niat jahat.
Ya, sementara kita ketahui bahwa dalam persoalan-persoalan pidana yang paling mendasar adalah ketika adanya niat jahat. Ya, barang siapa melakukan perbuatan atau melakukan pelanggaran hukum ya dengan niat jahat, ya. Nah, di sini nggak ada niat jahat. Yang namanya kebijakan publik ya berarti itu diambil berdasarkan kepentingan orang banyak, ya, bukan untuk diri sendiri, tapi kepentingan orang banyak, ya. Tapi ya sudahlah. Namanya persoalan hukum harus dipertanggungjawabkan. Nah, dalam persoalan ini saya tidak memihak atau membela siapa-siapa, tapi menurut saya keputusan yang telah diambil oleh hakim pada pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap Tom Lembong ya memang harus ditaati oleh Tom Lembong, harus tunduk ya. Tetapi ingat, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, belum inkrah. Masih ada kesempatan Tom Lembong untuk melakukan pembelaan pada tingkat banding ya. Pada tingkat banding mengajukan upaya hukum selanjutnya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, kita lihat ya. Kita pantau bersama upaya atau proses hukum yang akan ditempuh oleh Tom Lembong, apakah nanti di kemudian hari ya upaya-upaya yang dia lakukan itu membuahkan hasil sesuai dengan keinginan atau bagaimana, teman-teman ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan, bahan diskusi oleh teman-teman semua. Demikian. Oh ya, dan yang belum like, subscribe channel YouTube saya Isram Lau, silakan di subscribe ya, like dan komen. Oke teman-teman, demikian.